Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap masih dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita, tetap semangat, dan kita boleh tenang dan damai sejahtera dalam menghadapi situasi dalam hidup kita ini. Sekalipun mungkin situasi yang kita hadapi begitu pelik, begitu berat, begitu banyak tekanan, tetapi ketika kita benar-benar tinggal bersama dengan Tuhan, makanya hari ini kita masih tetap juga mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sadari bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, diberikan pengertian yang benar-benar dari Tuhan, sehingga kita akan tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di hari ini hari akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 6 November 2021, kita masih mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu diambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Sekali lagi firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan hari ini adalah satu hal nasihat dan hal yang meneguhkan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini berbicara soal janji. Rasul Paulus pernah berjanji untuk datang mengunjungi jemaat yang ada di Korintus. Tetapi karena nasihat dari Tuhan atau perkataan dari Tuhan, karena pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan, dia gumuli tentang kedatangannya kepada Korintus, tetapi Tuhan mengingatkan atau memberikan tanda kepadanya supaya untuk sementara dia tidak perlu datang ke Korintus sampai mereka bisa menyelesaikan persoalan atau perselisihan atau pertikaian yang terjadi di antara sesama jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu. Rasul Paulus mau memberikan kesempatan kepada mereka, dan ini mungkin bimbingan daripada Roh Tuhan itu sendiri kepada Rasul Paulus untuk tidak atau menahan diri untuk tidak pergi ke Korintus, supaya apa? Supaya mereka dengan dewasa, dengan iman yang teguh, boleh menyelesaikan terlebih dulu pertikaian, persoalan, dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam persekutuan mereka, yang itu jemaat di Korintus itu. Kalau kita lihat saudara-saudara apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-23, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, ayat 23, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Saudara-saudara, Paulus mau sukacita kedatangannya jangan sampai dirusak. Karena apa? Karena peringatan. Karena apa? Karena teguran dan nasihat-nasihat yang keras kepada mereka, karena mereka masih bertikai ketika itu. Dia mau saudara-saudara kedatangannya yang penuh sukacita itu benar-benar sungguh-sungguh akan benar-benar menjadi sukacita yang luar biasa, karena mereka sudah berdamai dan mereka sudah bersukacita satu dengan yang lain, sehingga genaplah sukacita mereka. Makanya dia panggil Allah menjadi saksinya. Tetapi demikian pun saudara-saudara,
melalui firman Tuhan, sekalipun Rasul Paulus gagal untuk mendatangi mereka, untuk mengunjungi mereka seperti apa yang sudah dia janjikan, tetapi kalau janji Tuhan, janji Allah kepada orang-orang yang percaya, termasuk kepada orang-orang yang ada di jemaat Korintus, itu sudah digenapi oleh Tuhan. Makanya dia ingatkan saudara-saudara, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bahwa apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, janjinya kepada setiap orang yang percaya, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berdosa mati dalam dosanya, tetapi dia akan menebus melalui mati di kayu salib, melalui mengirimkan anaknya yang tunggal itu. Janji yang sudah dinyatakan oleh Allah itu digenapinya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penggenapan, puncak penggenapan daripada seluruh janji-janji Allah. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka, kepada orang-orang yang percaya, yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan baginya, maka itu menjadi puncak segala janji, penggenapan janji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan ini bagi kita? Supaya jangan pernah ada orang yang ragu-ragu tentang janji Tuhan, tentang apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, jangan sedikit pun kita bimbang akan apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena apa? Puncak dari segala janji yang Tuhan sudah nyatakan, itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Maka kita harus yakin dan kita harus percaya, jangan lagi bimbang. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus, saudara-saudara, di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, dia katakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah. Saudara-saudara, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang kecewa dengan janji Tuhan. Karena apa? Karena tidak dipenuhi janji Tuhan itu. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak memenuhi janjinya? Karena di dalam hati manusia itu masih ada ya dan tidak. Keraguan-raguan masih ada. Ya kan? Kebimbangan masih ada. Tuhan mau, saudara-saudara, dalam hati kita mau menerima janji Tuhan dengan kata ya. Tidak, bukan ada, tidak. Oleh karena itu, ketika orang-orang betul-betul percaya dan sungguh-sungguh mengatakan ya dengan janji Tuhan, maka dia akan menerima janji itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah ragu dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Kalau kita meminta, mintalah itu di dalam iman yang teguh dan jangan ragu-ragu. Sama seperti yang Yesus katakan, saudara-saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percaya dulu, yakini dulu, padahal itu belum kita terima, tapi kita yakin bahwa itu sudah kita sudah kita terima, maka kita akan benar-benar menerimanya. Sebab ingat, Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, apapun yang dijanjikan Tuhan, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menyukakan hati banyak orang, maka itu akan digenapi oleh Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus yang setelah dia menggumuli bersama dengan Tuhan, menerima, dia merasa bahwa roh Tuhan menyatakan supaya dia menggagalkan kedatangannya. Ya, karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia janjikan itu belum tentu memuliakan Tuhan dan menyukakan banyak orang. Makanya dia bisa menggagalkan. Kalau janji kita yang kita janjikan itu tidak memuliakan Tuhan dan membuat orang tidak bersuka cita, maka kita boleh menggagalkan janji kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sungguh indah. Dan kami merasakan bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu boleh nyata dan kami terima melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang kudus itu. Sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kata amin. Terima kasih ya Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah
percaya kepada janji Tuhan.